Iya, shalom saudara, semua jemaat Mezbah Doa di mana saja yang kita kasihi. Ya, kami percaya keadaan saudara sehat luar biasa, bahkan sekalipun ada dalam tantangan, persoalan, pergumulan, kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah. Di dalam setiap badai tekanan hidup, biarlah kita terus mau berkata, Tuhan, kami percaya rancangan Tuhan itu indah. Bersama saya sudah ada Bapak Jarod Wijanarko, hambanya yang saudara juga pasti sudah kenal karena sudah mondar-mandir di YouTube juga ya Pak. Dan nanti kita akan mendengarkan banyak kesaksian dari hambanya, tapi sebelumnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kami percaya rancangan Tuhan itu yang terindah bagi hidup kami. Urapi setiap kami Bapa malam ini, kami rindu bawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Kami membawa hati kami dengan ucapan syukur di tengah segala kesulitan persoalan yang kami hadapi. Kami mau bilang Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku Tuhan. Lebih lagi angkat hatimu saudara kepada Tuhan, katakan dengan iman, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan di hidupku Tuhan, kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk lebih lagi. Saudara, angkat hati dan imanmu, katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan di hidup kami Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih. Apapun keadaan kami mau berkata, Engkau baik Tuhan. Bahkan sekalipun kami tidak dapat berharap mungkin hari-hari ini, namun hati kami mau tetap percaya bahwa Tuhan ada untuk kami, bahwa Engkau sanggup menuntun langkah-langkah hidup kami.
Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas hidup kami ketika kami mau sungguh-sungguh berserah. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Yes. Namun Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan di hidup kami Tuhan. Atas kenyataan hidupku, namun hati kami tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih. Kami percaya dan kami tidak akan pernah Tuhan memalingkan pandangan kami dari Tuhan. Karena kami percaya pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Engkau Tuhan yang selalu menolong. Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan pegangan tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu membimbing kami bahkan di dalam keadaan-keadaan saat-saat yang rasanya tidak menentu. Tuhan ada bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Buat kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Katakan saudara, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Sehelai dari rambut kami Tuhan, di rambutku tak akan terjatuh. Yes, amin. Tanpa seizin-Mu Tuhan, Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku Tuhan. Tuhan, Kau selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjaga kami. Amin Tuhan. Yes Lord. Kami percaya sehelai pun dari rambut kami tak akan terjatuh. Yes Lord Jesus. Tanpa seizin-Mu Tuhan, Kau selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kami tahu Tuhan, musim akan selalu berganti di hidup kami. Bahkan seringkali kami akan diizinkan melewati badai kehidupan. Namun satu hal yang kami pegang dan kami percayai, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang terus mengandalkan Engkau, tidak akan Engkau tinggalkan Bapa. Karena itu malam hari ini iman kami terangkat kepada Tuhan. Mari saudara, engkau yang punya persoalan hari-hari ini dan engkau merasa Tuhan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Jangan pernah menyerah, angkat imanmu kepada Tuhan. Percaya firman-Nya itu ya dan amin. Tidak sehelai dari rambut kita diizinkan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dengan iman mari sekali lagi katakan pujian ini dan percaya
bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, saudara. Angkat hatimu, angkat imanmu, katakan dengan sungguh, Tuhan yang selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan, Kau selalu menolongku, selalu menjaga kami. Amin. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap hal Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi kesaksian yang hidup. Hari ini kami bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Kami percaya Tuhan berbicara lewat seluruh kisah hidupnya. Dia mengiring Engkau, ada begitu banyak hal yang dia alami dalam kehidupannya. Biar itu menjadi berkat dan kesaksian bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bersama dengan kita di studio sudah ada Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Benar Bapak Pendeta ya Pak? Bukan. Oh. Hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan, luar biasa ya. Jadi nanti kita akan mendengar banyak kesaksian. Sebenarnya pendeta itu kan hanya jabatan, tapi Bapak benar-benar hamba Tuhan ya. Jadi saudara, saya percaya ya Bapak Jarod ini termasuk dulu saya itu baru jadi Kristen ya. Saya banyak diberkati dengan buku-buku beliau ya, dan saya percaya dalam pengiringannya kepada Tuhan ada banyak hal ya, pasti tidak mulus, badai, gelombang menerpa, tetapi sampai hari ini Pak Jarod tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saya yakin kisah-kisah hidupnya akan menjadi berkat buat kita. Mari kita sama-sama mendengar ya. Shalom Pak. Shalom. Iya, jadi Bapak memang dari kecil sudah Kristen? Sebenarnya sama dengan Ibu Debbie. Oh iya, sama dengan saya saudara. Tapi lulus SMA saya baru jadi lahir baru. Oh, baru Iya. terima Tuhan Yesus. Betul. Itu karena kenal pacar atau? Jadi orang tua dulu tapi bukan Islam ya, KTP-nya, iya. tapi kejawen sebenarnya. Oh, Orang Jawa kejawen, tuh kejawen. iya. Nah, Bapak Ibu jadi Kristen duluan malah sebenarnya. Oh. Saya masih bandel. Oh. Jadi Kakak adik ke gereja, saya ke gunung, saya mancing, saya belum ikut ke gereja. iya. Sampai ikut KKR 82, KKR-nya almarhum Yeremia Rem, Kak Yer. Nah, 82 tuh pas saya lulus SMA. Oh. Itu saya lahir baru langsung menggebu-gebu. 82 Pak Jarod bertobat, berarti Bapak ini sebenarnya udah tua juga ya Pak. Umur berapa ya Pak? Saya 82 itu masih kecil. Ya, 82 lahir tahun 63. Berarti sekarang 59 Iya, ya. tapi ya. awet muda ya saudara ya. Jadi oke, dari lulus SMA bertobat di jamaat Tuhan. Akhirnya dari situ langsung terlibat pelayanan atau? 82 bertobat, 83 udah jadi guru sekolah minggu, lalu 84 udah masuk di pengurus persekutuan kampus. Wow, langsung ya Pak ya? Langsung menggebu-gebu. Langsung benar-benar. Terus waktu itu mulai dari kuliah, kampus. Jadi waktu kuliah jadi ketua persekutuan di jurusan, lalu bikin juga dengan berbagai pemuda gereja, namanya Bogor Presenter. Oh, di Bogor waktu itu di ya? Bogor Presenter ini saya, Pak Wiryo Hadi, almarhum Pak Fuksi, kita ini kayak 3 in 1 nih, bersahabat terus sampai sekarang. Iya, itu sama-sama dari pelayanan Sama-sama di pelayanan di kampus. IPB, ya Sekarang betul. semua jadi hamba Tuhan ya? Saya dapat tuan semuanya. Iya, luar biasa. Jadi saudara ya, luar biasa kita mendengar. Ya baik Pak, Bapak ini pengusaha. Jadi pengusaha tetapi hamba Tuhan benar-benar. Nggak ada panggilan untuk jadi pendeta atau gembala. Dari dulu sudah pelayanan loh Pak. Pengen sekali jadi pendeta, Iya. pengen sekali jadi gembala, sampai cari pacar anak gembala. Berharap meneruskan gerejanya ya. Enggak ya Pak. Ya tapi Tuhan terus bawa ke
arah yang lain gitu. Panggilannya Panjang ya. ceritanya tapi akhirnya jadi pengusaha yang tetap melayani Tuhan gitu. Tetap melayani Tuhan Ya. dan juga Pak Jarod ini seorang pengusaha yang memberkati pelayanan sampai ke desa-desa saudara ya, karena dulu Tuhan memberkati begitu luar biasa ya Pak di dalam Iya. pekerjaan ya. Betul. Iya, dan saya mau tanya nih saudara, di dalam pengiringan Bapak kepada Tuhan pernah ada nggak peristiwa yang benar-benar membuat Bapak waktu itu down dan kecewa atau sakit hati gitu? Jujur pernah. Iya. Bahkan kecewanya luar biasa, tapi ceritanya tuh begini. Waktu itu 98 tuh berarti umur saya baru 35 tahun. Saya bangun tuh sakit sekali. Jadi nggak bisa bangun. Jadi begitu, Tiba-tiba nggak bisa bangun. lalu kalau kaki saya harus luruskan dulu, gerak-gerakin gitu ya, singkat cerita. Terus kalau harus duduk dulu, sakit juga, nengok sakit. Jadi singkat cerita ya akhirnya kalau udah bisa duduk begitu dipasang korset yang untuk orang habis melahirkan. Oh iya, Karena biar nggak ternyata- goyang-goyang. Nah, jadi kalau berdiri terus dipanggil Pak Jarod. Nah ini saat badannya harus belok. Harus belok. Kalau nggak sakit. Nah singkat cerita itu ternyata saya sarafnya kejepit. Sudah ke rumah sakit RC veteran yang untuk orang cacat. Dipanasi inframerah. Setelah punggungnya panas ditarik terapi renang. Nggak sembuh-sembuh. Nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Pokoknya ya itu tetap. Jadi umur segitu saya harus pakai sopir karena kalau nyetir sendiri juga nggak bisa. Baru 30-an ya? Baru 35. Waduh 35-an, iya. Terus Nah, akhirnya? akhirnya ya semua keluarga kan mendorong ya, udah di MRI aja. Karena kadang tuh sakit tuh kayak kalau misalnya paru-paru gitu ya di ronsen juga Iya, nggak ketahuan. sedetail MRI Iya. gitu kan, CT scan. Iya, iya, CT Nah ini scan. di MRI ketahuan di tulang ruas berapa gitu, saya lupa persis nomornya, itu ada 2 saraf kejepit yang cukup dalam. Dan dokter berkata harus operasi. Harus dioperasi. Nah masalahnya saya itu diambil darahnya aja pingsan. Waduh, saudara ya Jadi diambil istri saya melahirkan 3 kali, saya nungguin 2 kali, pingsan 2 kali. Jadi betul-betul takut darah. Iya, Sekarang udah enggak, tapi apalagi- waktu itu lah apalagi dioperasi nggak kebayang. Oh iya, mau dibelah ini. Jadi saya meratap sama Tuhan, Tuhan saya enggak mau operasi. Saya mau sembuh dengan cara lain Iya. gitu. Jadi saya bergumul sampai akhirnya dapat ayat yang bagi saya itu justru ayat bagian belakangnya. Hati yang gembira obat yang manjur, Iya, tapi tapi semangat semangat yang yang- patah mengeringkan tulang. Iya, Tiba-tiba ayat itu berbicara, semangatnya patah, mengeringkan. tulangnya kering, makanya kejepit. Tapi semangat yang patah itu waktu itu kayak karena waktu itu jujur emang saya lagi kecewa benar dengan gereja. Kepahitan. Saya mengabdi 8 tahun, tidak digaji, pegang beberapa departemen, habis-habisan. Singkat cerita disingkirkan, dipecat. Tapi waktu itu bukan karena Bapak selingkuh atau apa. Ya kan biasanya orang ditendang, dibuang ada alasannya dong ya Pak ya. Ini disingkirkan, dipecat, jadwal khotbah dibatalin semuanya, bahkan tidak boleh diundang. Saya juga pernah merasakan Pak, Nah. tapi saya nggak kejepit. Kan karena ibu mungkin hebat gak kecewa. Kecewa juga Pak. Lah, saya itu kecewanya banget kenapa? Merasa mengabdi Iya. 8 tahun nggak bener-bener nggak dapat apa-apa. Terus gini, tadi misalnya ada orang kan dipecat gitu ya. Atau nggak jadwal khotbah dibatalin, digrounded. Oh, karena dia korupsi. Ada lagi- Nyata gitu ada kesalahannya. ada orang lain ya. Iya. Nah, lalu orang lain lagi nih. Wah, itu digrounded karena korupsi. Yang itu dipecat karena selingkuh. Nah, saya digrounded sama dipecat. Dua-dua. Padahal nggak korupsi, nggak selingkuh. Waduh, itu omongan orang itu berat sekali. Iya betul. Intimidasi iblis lagi Jadi orang. di gereja tidak ada alasan resmi hitam di atas putih saya salahnya apa. Bahkan di lembaga yang saya ada di situ, saya nggak sebut nama, waktu saya menghubungi istilahnya itu sekretaris gereja, pengen menghadap gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Terus saya pengen tanya, salah saya apa? Gitu kan. Ya, Introspeksi diri gitu. doa aja nih Tuhan kasih tahu. Waduh. Doa aja Tuhan kasih tahu. Nah itu bikin makin kecewa kan. Tapi yang lebih kecewa juga adalah bukan dari sikap gereja, tapi sikap orang-orang. Omongan orang, Itu sikap dipecat karena selingkuh. selingkuh itu Karena korupsi. Ini dua-duanya. Berarti parah banget ini, mungkin dua-duanya ini. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu aja apa yang lakukan gitu jadi kan. bener-bener ya, Itu, waduh itu bikin saya Iya, kayak saya kecewa. bisa Nah, merasakan. begitu kecewa itu rupanya membuat pinggang saya sakit.
Tapi ayat itu semangat patah itu ya. Iya, tapi itu sekaligus ayat berbicara pada saya. Kalau tulangnya kering kejepit, lalu gimana supaya jepitnya lepas? Ya jangan kecewa. Balikannya apa Jadi dong bukan berarti? operasi. Bukan, Tapi berarti jadi kebalikannya kecewa, bersuka cita, lepaskan hati pengampunan. gembira. Wah itu dulu saya sempat jujur, sempat hampir keluar bikin gereja sendiri. Karena banyak pendukung nih, Iya. banyak pendukungnya gitu kan. Akhirnya saya ambil keputusan, tidak keluar, tidak pindah gereja, mengabdi di situ, tunggu dipulihkan. Walaupun omongan apa semua. Tunggu dipulihkan, tapi nggak boleh pulih. 4 tahun loh. Nggak lama, nggak sebentar 4 tahun itu. Terus Bapak kena sakit itu berapa lama? Oke, singkat cerita, sejak mengambil keputusan mengampuni tidak pindah gereja, itu dalam hitungan minggu saja sembuh. Sembuh. Bahkan Jadi tanpa tindakan dokter? Tanpa operasi sama sekali. Wow, saudara luar biasa. Ada bonusnya lagi. Jadi selain pinggang saya sembuh, kalau pergi ke rumah saya ya, kalau mungkin pemirsa mau ke rumah saya juga boleh. Itu lihat album keluarga saya, album foto saya, itu waktu kuliah semuanya pakai kacamata. Silindris 2,5. Oh. Bersamaan dengan sembuhnya pinggang, sembuh juga mata. Sembuh juga kacamata sampai hari ini. Umur 59 enggak pakai kacamata. Wow, luar biasa Tuhan, saudara. Jadi luar biasa. itu pengalaman yang tak terlupakan. Untuk tidak kecewa lagi. Iya. Jadi saudara, kita dapat hikmah yang luar biasa ya hari ini. Memang firman Tuhan itu sangat ya benar, kalau dibilang firman Tuhan menyembuhkan itu benar. Jadi Pak Jarod ya, orang itu mengambilnya hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi kadang kita lupa ayat selanjutnya, semangat yang patah itu bikin mengeringkan tulang, akhirnya saraf kejepit, osteoporosis dan lain sebagainya ya. Jadi bukan karena minum susu-susu yang membuat tulang itu ini, tapi sebenarnya kuncinya ada di pengampunan, Pak. Jadi itu mengampuni nggak Tuhan mudah, berbicara tapi pribadi. harus, iya betul. Saya nggak bilang mengampuni mudah ya, tapi mengampuni itu harus. Memang berat kalau bukan soal perasaan ya, tapi keputusan. Dan juga beratnya itu karena saya mau menunjukkan bahwa saya nggak kepahitan. Saya dan untuk itu bentuknya adalah saya nggak pindah gereja gitu kan. Tapi ini kan suara ini sebenarnya masih bunyi terus nih. Iya. 4 tahun loh. Iya ya. Tapi justru itu membuat saya makin kuat. Ya singkat cerita 4 tahun kemudian akhirnya dipulihkan. Gitu. Jadi ya sampai sekarang ya melayani tetap dipanggil lagi. Tapi itu sempat di grounded itu 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi ya saudara, saya melihat seringkali memang Tuhan izinkan ya. Makanya jangan lari dari proses Tuhan. Ya, dan yang paling penting itu respon kita ya Pak. Iya kan kita sebenarnya kan kalau saya berpikir apa yang terjadi itu kan ujian. Nah jawabannya apa dong? Respon. Iya betul. Respon. Iya saudara, belajar ya. Kalau orang tuh ujian tuh harus belajar kan. Nah seringkali kita ini tidak mau belajar. Apa yang Tuhan lagi latih kita. Dan dari hal ini Pak Jarod mendapat pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang harusnya dokter bilang operasi karena saraf kejepitnya dalam banget. Tetapi tanpa operasi ketika beliau melepaskan pengampunan ya itu bisa dipulihkan kembali. Luar biasa, makanya saudara yang malam ini ada kepahitan, kekecewaan, ya dari kesaksian ini kita mau ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Setelah itu Bapak terus akhirnya tapi nggak kecewa, nggak pelayanan. Saya bisnis aja nggak usah pelayanan, nggak ada ya Pak kecewa sama Tuhan. Karena saya memang hanya kecewa dengan gereja atau pendeta ya. Bukan kalau Tuhan. sama Tuhan betul-betul tidak. Tuhan mati bagi saya. Yes. Jadi apa yang terjadi walaupun sempat kayak nggak mengerti Tuhan kenapa ini terjadi gitu kan? Kenapa? Tapi saya nggak kecewa dengan Tuhan. Gitu. Jadi kalau kecewa dengan Tuhan itu menurut saya parah banget. Parah banget. Jadi justru ketika kecewa dengan orang lain kita larinya ke Tuhan. Amin. Iya. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Iya, jadi saudara benar apa yang Pak Jarod katakan, jangan sampai kecewa sama Tuhan loh. Saudara, kepahitannya sama manusia, kecewanya sama Tuhan. Kecewa sama manusia aja saraf kejepit lah, kalau kecewa sama Tuhan. Apanya yang kejepit ya Pak, bahaya sekali ya, jangan sampai saudara. Setelah itu ya Bapak ada lagi nggak Pak pengalaman dalam mengikut Tuhan yang benar-benar ya membuat itu wow rasanya di padang gurun? Mungkin saya masih di tahun itu. Jadi ini kan sebenarnya cerita udah lama ya, tahun 98. Tapi itu pergumulan berat sekali karena itu bersamaan dengan kerusuhan ekonomi. Nah, waktu itu usaha saya itu ekspor, 100% ekspor. Jadi kita buying agent. Nah, kerusuhan ekonomi itu membuat buyer-buyer takut ke Indonesia. Jadi bangkrut. Udah
Coba kalau orang misalnya perusahaannya bangkrut ya. Ya ada pelayanan lah bisa Iya, hidup. iya, iya, Sekarang pelayanannya dicopot, perusahaannya bangkrut. Aduh. Double deh. Iya. Satu lagi, anak saya nomor 2 bermasalah dengan akademisnya. Sehingga sebenarnya itu kayak hampir nggak naik kelas, tapi naik kelas bersyarat. Oh. Jadi Pak Jarot, anak Bapak kita naikkan, tapi tolong dilesin nulis. Jadi anak saya itu kelas 2 SD masih les nulis. Oh. Jadi itu juga masalah berat bagi saya. Kenapa? Iya. Saya dikenal sebagai pendeta keluarga. Iya. Khotbah didik anak. Tuh anaknya nggak naik kelas. Jadi bertubi-tubi ya Pak. Waduh. Itu bertubi-tubi. Tapi itu membuat justru itu tahun-tahun di mana kita rekonsiliasi keluarga. Oh. Pertama dengan Tuhan. Ya kan? Kita ada dulu memang saya dengan sebelum di grounded itu pegang jabatan tuh banyak banget. Iya. Ketua pemuda, ketua anak, ketua misi dalam negeri, departemen pendidikan saya pegang juga. Jadi emang anak saya bermasalah itu juga anak kita orang tua terlalu sibuk pelayanan. Iya, betul. Jadi kalau saya sekarang merenungkan gitu Iya. bisa Tuhan tuh ajaib loh, dia atur semuanya. Iya. Tapi waktu dulu ngalami nggak bisa begitu kan. Nggak bisa. Tuhan ini bertumbuh itu semua. Iya. Baru setelah sekarang itu Tuhan sudah atur tuh supaya rekonsiliasi keluarga, sehat lagi. Lalu 98 kan rusuh ekonomi bangkrut, Iya. dengan pelayanan di Grounded 4 tahun. Itu kita Banyak juga waktu di rumah malah ya. dan juga untuk rekonsiliasi konsiliasi bisnis. Iya. Sehingga 4 tahun lagi nih naik. Jadi kayak Yasmin tuh kayak sekarang baru bisa ngelihat dengan jelas gitu. Iya, benangnya ya, waduh, Tuhan Tuhan. atur gitu. Tapi dulu waktu itu gue nggak bisa lihat Tuhan atur kan. Protes. Ya, protes sama Tuhan sih nggak kecewa sama gereja, Iya. tapi nangis-nangis aja. Iya, sama Sampai Tuhan. akhirnya Tuhan tuntun, paling nggak sembuh dari badannya dulu gitu. Baru mulai ngelihat, oh anak berubah, anak naik kelas, bahkan anak mulai jadi beasiswa. Itu kayak Tuhan bukain satu-satu gitu kayak, aduh sekarang jadi kayak kalau ingat gitu, aduh Tuhan tuh rencananya luar biasa. Iya, amin. Gitu. Jadi saudara, satu hal yang saya tangkap malam hari ini, ketika kita sedang diproses Tuhan, ya nggak usah kebanyakan protes. Pokoknya ya kayak Pak Jarod bersaksi, dulu dia nggak tahu ya, walaupun lagu tadi bilang aku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tapi pada akhirnya setelah melewati baru, oh ternyata Tuhan tuh maunya begini, oh begini gitu ya. Jadi ya memang manusia sama Tuhan tuh beda tipis Pak. Tuhan mah tahu, manusia sok tahu. Iya, terus ada lagi nggak yang pernah Bapak Iya. setelah itu bangkrut sebagai Jadi manusia? 98 bangkrut, lalu ya 4 tahun. Jadi 2002 itu kita udah bangkit lagi. Kalau dulu ekspor, lalu kita buka toko tutup, kita buka grosir bangkrut, buka pabrik gagal. Ini tunggu Pak, saya potong. Nih banyak jemaat Misbah Doa yang mengalami hal yang sama seperti yang Bapak alami dulu. Sekarang Pak Jarod udah bisa tersenyum. Nah tapi kita pengen ambil nilainya. Jadi ketika Bapak itu bangkrut, di grounded dari pelayanan, anak tidak naik kelas bersyarat, apa yang Bapak lakukan 4 tahun ya itu? Ya kita benar-benar. Masa sepi. Nah, waktu saya di grounded dari pelayanan kan nggak khotbah ya. Saya justru kalau yang nggak boleh kan cuma melayani mimbar. Sedangkan pelayanan bukan mimbar. Ya, Bukan hanya mimbar. Iya, bukan Jadi hanya di mimbar. saya kunjungan sekolah minggu, buka pos PI anak, saya misi ke Lampung, ke desa-desa, ke pedalaman. Itu jadi pelayanan kita lakukan terus. Bahkan waktu itu kita buka yayasan namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Kita berkati pendeta desa, Iya. di kota nggak boleh khotbah ya kita ke desa, Desa, ke iya. Lampung, ke Liwa, udah kemana-mana. Iya. Nah, dari segi usaha, jadi gue juga nggak langsung sukses nih. Ekspornya bangkrut, tapi jujur sebenarnya uangnya masih banyak dari hasil ekspor. Tapi buka toko tutup, buka grosir bangkrut, buka pabrik gagal. Jadi ini panjang banget sebenarnya. Iya, Sampai 2002 itu baru ketemu jadi MLM IVA. Jadi setelah gonta-ganti, nah itulah baru naik gitu. Nah, jadi kalau saudara pernah ingat dulu ya ada MLM IVA yang jual baju, sepatu dan lain sebagainya, itu ya inilah pemiliknya. Ya terus akhirnya Pak Akhirnya bangkrut lagi. sempat naik dulu. Jadi ya 2002 kita naik, yaitu Berapa lama itu? dari 2002 itu puncaknya di 2017. Jadi sebenarnya kita sempat menikmati 15 tahun. Iya, wow. Nah, 2017 itu puncaknya di mana kita punya stokis di 200 kabupaten, kita punya pegawai 300, kantor kita di BSD itu halamannya aja 2 hektar, jadi cukup besar lah gitu ya. Nah, waktu itu impian saya adalah go public.
Nanti saya bisa pensiun pada masa tua sebagai komisaris, bisa pelayanan kemana-mana tanpa motivasi macam-macam gitu ya. Tapi itu impian saya, itu rencana saya. Rencana. Tiba-tiba izinkan Tuhan bangkrut. Diajar platform, diajar online. Itu betul-betul lagunya tuh, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan, saya punya rencana, usaha sukses, go public, nanti saya melayani jadi hamba Tuhan, pensiun sebagai hamba Tuhan. Tapi sekarang ini Tuhan izinkan bangkrut itu. Dan waktu bangkrut tuh kita utang minus, karena kita perusahaan tuh kan punya plafon ya. Jadi boleh saldo itu boleh minus gitu loh. Karena ada agunan. Nah itu kita boleh minus. Nah begitu bangkrut betul-betul minus. Sampai minus 17 M kita waktu bangkrut. Jadi kita betul-betul, nah waktu itu anak saya paling kecil masih kuliah. Belum selesai. Untuk nyelesain kuliah anak saya, istri saya itu udah deposito cair sebelum waktunya. Masih belum nyandak, belum cukup. Saya jual mobil deh. Oh sampai gitu ya Jual Pak? mobil-mobil akhirnya pakai mobil yang unyil-unyil. Oh sampai benar-benar gitu ya? Udah habis udah. Ya tinggal cincin yang simpel aja. Nggak ada. Iya. Nggak ada apa-apanya. Cuma bunder aja. Iya betul. Udah, itu udah istri juga istri udah lepasin semuanya udah. Sampai seperti itu. Nah, jadi waktu bangkrut itu Tuhan, ini bukan rencana saya. Ya Tuhan bilang emang bukan rencanamu, rencanaku. Terus rencana Tuhan itu apa gitu kan? Saya pengen pensiun itu waktu pikir kan bangkrut. Tapi waktu bangkrut itu saya masih tabah banget. Karena memang sebelum bangkrut pun juga hidup saya sederhana banget. Jadi begitu bangkrut sama enggak juga orang lain nggak lihat perubahan. Kalau orang hidupnya di atas itu bangkrut harus turun kelas. Ya kita kagak turun-turun. Dulu gak naik-naik. Memang kayak gitu gaya hidupnya. Dulu gaya hidupnya gak naik, cuma bedanya saldonya aja. Dulu sebelum bangkrut saldonya banyak, bangkrut saldonya habis, tapi gaya hidup gak berubah. Sebelum bangkrut, sesudah bangkrut, waktu miskin, waktu kaya, gaya hidupnya gitu-gitu aja. Jadi Tapi Bapak kok bisa ya, kita lihat Pak Jarod kok bisa tidak terlihat stres Pak. Padahal kan orang kalau kayak gitu udah banyak yang bunuh diri. Sebenarnya masih ada untungnya dalam hati ya, istri saya itu dulu pegang prinsip kuat. Kamu bisnis, untung berapa, aku ambil 1/3, 1/4, aku amankan. Nah diamankan itu termasuk beli rumah, beli kapling, beli sport club. Nah yang 3/4 saya putar lagi. Mau sukses, mau apa enggak, mau apapun yang terjadi gitu kan. Jadi waktu bangkrut yang milik perusahaan habis, bahkan termasuk saldo keluarga habis, tapi saldo keluarga ini habis untuk nyekolai anak gitu kan. Tapi kayak rumah segala macam itu masih ada. Itu yang bikin masih agak mending. Nah yang bikin saya betul-betul berat bukan soal bangkrut sebenarnya. Waktu anak saya kena COVID. Jadi anak COVID Delta, belum divaksin, sesak nafas sampai 2 minggu. Bahkan akhirnya tergeletak pingsan. Itu udah hati saya udah nyap. Itu udah kayak bener-bener. Karena waktu itu banyak yang meninggal ya Pak. Iya pas COVID Delta. Belum lagi pembantu 3, 2 pulang kampung karena anaknya sakit juga. Yang di rumah pun terkapar juga. Lalu istri saya ketularan juga. Jadi di rumah tinggal saya yang sehat. Waduh. Itu pun diabetes lagi komorbid gitu. Waduh itu benar-benar. Butuh Avigan 40, maaf sebut merek. Tapi emang butuhnya begitu, adanya cuma 9. Butuh antibiotik 30, jabatnya 6. Jadi rumah sakit penuh gak dapat tempat, tapi apotek pun juga obat kosong. Indonesia ini ajaib loh. Orang gak kena COVID, beli obat COVID, cadangan. Kita yang kena beneran kagak kebagian. Jadi tabung oksigen biasanya 750.000, jadi 4 juta, itu pun gak ada barang. Sementara anak sesak nafas. Begitu anak pingsan, waduh hati saya nyap. Istri ketularan pingsan juga. Waduh. Itu saya lebih ketakutan saya lebih daripada waktu bangkrut. Bahkan waktu anak saya pingsan yang kedua kali, itu saya pikir kayak bukan pingsan. Karena posisi tergeletaknya itu udah kayak hilang. Nah itu waktu saya doa begini, saya ingat doanya Musa. Waktu Tuhan mau binasakan bangsa Israel, hapus. Saya bilang begitu sama Tuhan, aku ini sejak lahir baru tahun 82 sampai hari ini saya belum pernah berhenti melayani. Tapi anak saya Tuhan masih muda. Sampai saya bilang begini, Tuhan panggil saya hidupkan anakku. Tukar ya. Saya bilang begitu. Lalu saya bilang anak saya, nah istri saya nggak tahu kalau anak saya pingsan yang pertama dan juga yang kedua. Karena saya nggak teriak, saya takut dia drop. Anak saya nggak tahu kalau mamanya ketularan. Waduh, jadi Bapak menyimpan rahasia. Karena 2 kakaknya di Singapura sebelum adiknya kena itu bilang, Levin jangan pergi-pergi ke kafe, jangan kemana-mana.
memang Singapura kan suasananya tuh hati-hati banget, bahkan sedikit paranoid lah gitu ya. Aku masih pengen pulang peluk papa, pengen pulang peluk mama. Maka begitu adiknya kena beneran, Waduh. kakaknya tuh udah, nah gitu. Ini kalau yang di Singapura tahu bahwa mamanya ketularan, nanti dia bilang, jadi yang di Singapura nggak tahu kalau mamanya kena. Oh. Jadi yang di Singapura nggak kasih tahu kalau mamanya kena. Jadi Bapak menyimpan sendiri. Lalu anak pingsan, saya nggak bilang sama istri. Waktu pingsan yang kedua, saya doa seperti itu gitu. Maka lalu saya pelan-pelan, saya bisikin aja. Saya kalau teriak nanti istri takut dengar. Levin, kamu dengar suara papa enggak? Kalau dengar gerakin tanganmu. Itu tiba-tiba saya ngelihat jadinya getar gini. Aduh, gitu kayak itu aja rasanya kayak udah. Saya bimbing dia, ambil nafas pelan-pelan, duduk jangan buka mata nanti gelap, merangkak dia ke tempat tidur. Dan itu gak selesai karena masih susah nafas berhari-hari kan dia gak vaksin. Iya, belum vaksin. Nah, udah beberapa hari kemudian istri pingsan juga. Waduh. Wah itu benar kayak saya itu kayak di bawah di apa namanya bayang-bayang maut gitu ya. Itu benar-benar kayak, aduh itu kalau nyanyi udah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan kenyataannya bangkrut, kenyataannya anak saya sakit, kenyataan istri ketularan, pembantu pun terkapar. Itu momen yang bagi saya kayak akhirnya bangkrut yang gede itu kayak nggak dan nggak itu tapi itu bertubi-tubi kan bangkrutnya tahun itu juga, Covidnya tahun itu, itu bersamaan lagi kayak dulu 2098. Aduh, tapi ya singkat cerita kalau sekarang gitu ya enak banget tuh, Tuhan selalu menolongku. Amin. Karena dokter nggak ada. Dokter kita telepon nggak ngangkat. Udah nggak ada. Baru kita sadar iya dia biasa nangani 5 pasien jadi 20 pasien. WA pagi dijawab sore. Itu benar-benar orang berharap Tuhan ya. Iya sampai anak bilang Pak aku nggak dibawa ke rumah sakit. Nggak ada rumah sakit, adanya rumah sehat di rumah ini. Tapi dokter kayak kunjungan gitu. Nggak ada dokter, adanya dokter kita segala dokter. Tuhan Yesus. Jadi saya sendiri juga berharap begitu. Tapi singkat cerita begitu akhirnya anak mulai membaik, istri juga membaik, itu benar-benar Tuhan bahagia, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Betul-betul Tuhan yang pelihara. Kalau enggak apa? Udah nggak ada harapan kan mau kemana? Oksigen kosong. Nah, obat kosong. Tiap hari istri cari online obat, dapat 2, kita nggak tahu besok dapat obat lagi apa enggak. Benar kita begitu mulai membaik itu kita benar-benar kayak ya Tuhan yang sembuhin siapa lagi? Iya betul. Jadi kita nggak bisa percaya obat karena oksigen, ya karena Tuhan. Karena Tuhan. Iya. Aduh, anak belum divaksin lagi waktu itu. Aduh, ya karena dulu begini begitu banyak cerita, tapi ya intinya ya Tuhan izinkan semua kita ya. Diizinkan mengalami Tuhan lagi. Yes. Iya saudara luar biasa ya, dari kesaksian Pak Jarod kita banyak dapat hal-hal yang luar biasa. Mungkin saya juga percaya di antara saudara hari-hari ini banyak yang mengalami bangkrut, disakiti, difitnah, ya mungkin sedang diinjak, dijatuhkan. Atau mungkin juga ada yang sedang bertarung nyawa hari-hari ini, entah keluargamu, istrimu, siapapun. Ya kita dengar kesaksian malam hari ini bahwa seringkali Tuhan akan izinkan itu dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Tapi kita percaya Tuhan yang selalu menolong. Kita siapkan hati kita, nanti Pak Jarod akan menyampaikan firman Tuhan. Kita sekali lagi angkat pujian ini, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menopang kita. Tidak sehelai dari rambut kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Katakan bersama saudara. Yes Lord, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai dari rambut kami, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
seumur hidupku. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang selalu pelihara dalam segala keadaan, dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih buat kesaksian dari hamba-Mu Pak Jarod yang sudah memberkati setiap kami. Kalau sebentar lagi nanti hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya itu akan memberkati kami, menguatkan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, jemaat Mezbah Doa yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan. Saya ingin bacakan dari 2 Korintus pasal 4, 17, 18, 19. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Paulus berkata bahwa dia mengalami manusia lahiriahnya itu merosot, tapi dia tidak tawar hati. Kita semuanya juga pasti akan mengalami yang namanya manusia lahiriah itu merosot. Kenapa? Umur tuh nggak bisa dilawan. Makin tua itu yang namanya P, B itu muncul semuanya. Apa itu P? Mulai pikun, mulai picek, maaf kata-kata kotor, mulai botak, mulai beser, mulai buncit, mulai budek, mulai buyuten. Itu tanda-tanda tua. Dan kalau banyak sekali orang yang ketika tanda-tanda tuanya ini ya mulai ubanan tambah lagi, ya mulai lupa pikun yaitu dia, lalu mulai tawar hati. Ya, Paulus tidak tawar hati sekalipun manusia batiniahnya, manusia lahiriahnya merosot. Kenapa? Karena manusia batiniahnya justru makin kuat. Nah, bicara manusia lahiriah sebenarnya bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal badan. Hari-hari ini pandemi ini kan kalau cuma 3 bulan gak masalah, 2 tahun lebih. Maka yang namanya lahiriah itu bisa menyangkut bisnis, usaha, keuangan, keadaan keluarga, keadaan ekonomi, usaha yang merosot semuanya. Dan kita harus tetap antusias, semangat, tidak meninggalkan Tuhan. Tapi gimana caranya? Paulus punya cara, ayat 17-nya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus punya sikap mental positif luar biasa. Dia berkata apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini kami alami. Paulus itu bukan penderitaan ringan. Dia di dalam kitab Korintus juga ada daftar penderitaannya Paulus. Bagaimana dia berkata disesah 5 kali kejadian, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dia berkata sering di penjara, dia pernah dilempari batu sampai hampir mati. Dia dihajar di luar batas itu sampai 3 kali. Belum lagi dia berkata aku mengalami bahaya saudara palsu. Wah, itu lebih susah lagi. Saudara palsu itu difitnah orang sendiri, sahabat sendiri, lalu bahaya di kota. Ini daftarnya begitu banyaknya. Paulus mengalami aniaya. Dia pernah dirajam batu, lalu dipasung di penjara. Dan dia berkata penderitaan ringan. Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa dan dia menganggap itu ringan. Ini pertama sikap mental. Untuk apa? Sikap mental untuk menguatkan jemaat yang mengalami yang lebih ringan daripada Paulus. Sehingga kalau mereka berkata Pak Paulus gitu ya, saya berat banget. Lalu Paulus berkata aku mengalami ini ya, ini ringan. Wah, mereka malu pasti kalau berkata berat. Tapi ini ayat ini berbicara secara khusus kepada saya ya. Kenapa? Tadi saya bersaksi bahwa saya mengalami kebangkrutan. Itu bukan rencana saya. Saya punya rencana untuk go public, mewariskan usaha kepada anak. Tiba-tiba bangkrut. Lalu saya mulai bertanya Tuhan, ini kenapa terjadi? Lalu singkat cerita saya mulai dipanggil pelayanan juga oleh kelompok yang mungkin kalau saya sebut tahu namanya Full Gospel Businessman, para pengusaha. Dan saya memberanikan diri untuk bersaksi kalau saya bangkrut. Karena bagi saya ketika diberkati saya jadi teladan bagaimana diberkati. Saya jadi teladan bagaimana rajin dan antusias. Tapi ketika saya mengalami kebangkrutan, saya saksikan bagaimana kami membayar semua tagihan. Kami melepas aset tanpa rasa sayang. Karena kami melepas yang nilainya 128 hanya menjadi 22 saja. Yang penting utang terbayar, pesangon dibayar, supplier semua dibayar. Sehingga saya bisa tetap keliling Indonesia ke kota manapun juga. Tidak ada jemaat yang akan berkata, Bapak belum bayar saya gitu ya. Karena kita bayar semua kewajiban.
Dan waktu saya bersaksi mengenai kebangkrutan yang saya alami dan bagaimana kami menghadapi demo buruh, menghadapi polisi, menghadapi oknum ini itu. Karena memang kalau orang bangkrut itu yang datang banyak sekali, kita hadapi semuanya. Kita bereskan semuanya dengan cara yang benar. Tapi ketika melihat angkanya, lalu karena angka kerugian kami itu sampai ratusan miliar. Lalu tiba-tiba hari itu beberapa pengusaha bilang begini, aduh Pak Jarod, saya sudah berbulan-bulan tidak bisa ketawa karena rugi 5M, karena rugi 2M, karena rugi 10M, bahkan hampir stroke. Sekarang hari ini saya bisa ketawa Pak Jarod. Kenapa ketawa? Karena Pak Jarod lebih banyak. Karena Pak Jarod lebih banyak katanya. Tiba-tiba saya ingat firman Tuhan yang Paulus berkata, penderitaanku itu penghiburan bagimu. Jadi jemaat mula-mula menjadi orang Kristen, mereka tidak cari berkat. Mereka jadi orang Kristen dengan resiko apa? Dilempari batu, mereka dianiaya, mereka disesah. Karena mereka mencari keselamatan, mereka mencari kekekalan. Dan untuk kebenaran yang mereka dapatkan, mereka dianiaya. Lalu Tuhan izinkan Paulus menderita lebih banyak daripada para jemaat. Sehingga Paulus bisa berkata, penderitaanku itu penghiburan bagimu. Paulus punya hak untuk menasehati jemaat. Kamu tabah, kamu kuat. Aku juga ngalami yang kamu alami, bahkan lebih lagi. Dan jemaat gak bisa bantah. Tiba-tiba saya ingat ketika saya melayani para pengusaha itu. Ada yang rugi sekian, bangkrut, ditipu. Lalu saya tahu Tuhan, pantas Tuhan izinkan saya mengalami kerugian yang lebih banyak. Supaya saya bisa menghibur mereka dengan perkara-perkara kekal. Saya sampai mikir begini, jadi dosen itu bekalnya ilmu. Ya, jadi pengusaha ya modalnya dana, uang, modal, uang. Dosen modalnya apa? Ilmu. Lah kalau hamba Tuhan apa modalnya? Modalnya pengalaman hidup. Sampai saya bilang sama Tuhan, angel Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya harus mengalami berbagai macam pencobaan. Tapi sekarang saya tidak menyesali lagi. Karena semua pengalaman yang saya alami, saya hadapi sebagai pemenang. Saya hadapi dengan respon yang positif. Dan saya bisa berani bersaksi mengenai apa yang saya alami dan respon saya. Dan saya percaya para pemirsa pun gak akan ada satu yang bisa membantahnya. Oh dia gak begitu kok waktu itu. Tidak. Saya dengan tegas berani berkata bahwa kesaksian saya benar. Dan saya justru sekarang bisa mengucap syukur dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya saya bisa menghibur jemaat sekarang ini. Yang mengalami bukan aniaya seperti jemaat mula-mula. Yang membutuhkan Paulus yang dianiaya lebih banyak. Tapi mungkin membutuhkan saya yang Tuhan sudah izinkan lebih dulu mengalami masalah yang banyak. Apa rahasia Paulus berikutnya kuat menghadapi hal ini? Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa Paulus begitu kuat menghadapi hidupnya? Karena dia berpegang pada kekekalan. Nah apa tandanya kekal dan tidak? Gampang sekali Paulus ajarkan. Yang kelihatan berarti gak kekal. Kalau yang tidak kelihatan, keselamatan. Anugerah dari Tuhan. Hidup setelah kematian, itulah kekekalan. Yang kelihatan. Kalau dipegang yang kelihatan, orang bisa stres, bisa stroke. Apa contohnya yang kelihatan? Saldo. Saldo kelihatan enggak? Print tabungan tuh, iya ada segini gitu ya. Print tuh saham, ada segini. Maaf nih, tiba-tiba DNA Pro, Fahrenheit, dan 88 dan lain-lain. Cabut izinnya. Wah kemarin saldonya ada, sekarang enggak ada lagi. Saldo tuh kelihatan, Anda pegang Anda stroke. Anda pegang Anda stres. Saya nggak bahas soal bisnis itunya, tapi yang kita pegang, kalau kita pegang yang kelihatan, dengan mudahnya kita goyah. Kalau saya pegang perusahaan saya, kemarin ada, sekarang nggak ada. Saldo kemarin miliaran, sekarang nggak ada. Kenapa saya nggak stres, kenapa saya nggak stroke, tetap melayani Tuhan, tetap antusias, tertawa, tetap ceria. Bahkan banyak orang yang, Bapak ini betul bangkrut Pak, Bapak betul habis duitnya. Habis, kok ceria cheerful? Saya pegang yang tidak kelihatan. Kepastian keselamatan saya itu kekal. Memang saya sedih. Saya nggak bisa mewariskan perusahaan kepada anak saya. Saya bermimpi Tuhan, saya punya impian. Saya rugi miliaran sedih bukan karena punya triliunan ya. Habis. Saya orang miskin merantau ke Jakarta. Tahun 90 saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Lompat parit kebun pisang, ada kuburan Kuningan Jakarta. Saya tinggal di situ 6 kali 6 meter persegi. Saya kerja keras, saya rajin, saya antusias. Saya punya impian bangun perusahaan, go public, pensiun sebagai hamba Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan bukankah impian saya mulia Tuhan. Nanti bisa pensiun melayani tanpa cari persembahan kasih. Tapi Tuhan izinkan bangkrut. Saya gagal mewariskan perusahaan kepada anak saya.
Tapi saya bersyukur waktu anak-anak masih belum bekerja, belum lulus kuliah, masih remaja, sering saya bawa pelayanan ke pedalaman. Saya bawa anak-anak ke Mentawai. Saya tunjukkan di sana waktu usaha kami lagi maju-majunya, tiap tahun kami bangun 1, 2, 3 sekolah, rata-rata 2 sekolah kami bangun. Pak, kami mensponsori biaya operasional sekolah 23 sekolah setiap bulan. Lalu waktu saya bangkrut, anak-anak tanya, papa mama oke? Kalau papa mama gak masalah. Papa ngelukis lagu bisa makan, papa dunia khotbah bisa makan. Yang papa pikirkan itu pelayanan di desa yang sudah puluhan tahun, sejak 98. Tadi saya cerita 98 dalam kesaksian saya disingkirkan dari pelayanan. Tapi itu momentum saya buka pelayanan ke desa-desa, namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Puluhan tahun kami gak pernah bikin malam dana, gak pernah bikin malam misi. Karena saya bekerja, kalau diberkati saya bangun sekolah di pedalaman. Tiap tahun 2 sekolah, tiap tahun dari 98 konsisten sampai saya bangkrut. Lalu waktu bangkrut apa yang saya sedihkan? Yang sedihkan adalah pelayanan saya di desa-desa. Tapi Tuhan menghibur saya luar biasa. Waktu anak-anak berkata, Papa, saatnya kami anak-anak berkati pelayanan Papa di pedalaman. Kami biayai pelayanan Papa. Itulah kenapa setelah bangkrut pun 2019 sampai hari ini tiap tahun, bahkan tahun ini kami juga udah bangun 2 sekolah. Tidak berbeda dengan sebelum bangkrut. Karena anak-anak kami membiayai pekerjaan pelayanan Tuhan. Dari situ saya mengerti Tuhan. Saya gagal mewariskan perusahaan kepada anak saya. Tapi saya sudah wariskan kepada mereka yang terbaik. Yaitu cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan. Omong kosong orang bilang cinta Tuhan kalau tidak mencintai pekerjaan Tuhan, tidak membiayai pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat anak saya cinta Tuhan, bukan aktif di gereja dan rajin beribadah, tapi juga membiayai pekerjaan Tuhan. Waktu anak-anak mengambil alih, mau ikut membiayai, bukan mengambil alih ya, karena ada juga orang-orang yang mensupport kami. Itu saya berkata, Tuhan, aku tidak menyesal kalau aku tidak mewariskan perusahaan kepada anak-anak. Tuhan bisa berkati mereka dengan usaha baru. Tapi saya sudah mewariskan yang terbaik. Yaitu mengenal Tuhan dan cinta Tuhan. Karena itu Paulus berkata tepat sekali. Saya baca sekali lagi ayat 18-nya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau hari-hari ini kita memperhatikan yang kelihatan, terlalu banyak yang hilang. Karena goncangan hidup memang luar biasa. Saya kuat dalam Tuhan karena saya tidak meratapi apa yang hilang. Terlalu banyak yang hilang dalam hidup saya. Bahkan saya belum kesaksian kalau 2009 rumah kami kebakaran dan tidak diasuransi. Sekeluarga kami pelayanan ke Bali. Sekeluarga. Jadi ketika balik ke Jakarta udah roboh, udah habis semuanya. Nggak ada barang yang bisa dibawa keluar dari tempat itu. Akhirnya kami harus kontrak rumah. Saya terlalu banyak dalam hidup saya yang hilang. Tapi saya nggak pernah menangisi yang hilang. Saya menangisi saya mensyukuri yang masih ada. Masih punya hidung, masih punya tangan, masih punya istri, masih punya anak. Dan terlebih lagi masih punya Tuhan, masih punya harapan. Selama saya melekat dengan Tuhan. Maka saya senang sekali lagu yang tadi kita nyanyikan waktu kesaksian. Tuhan selalu menolongku. Saya bangkrut di usia mendekati 60, sekarang 59. Mau kerja apa lagi? Saya ingat waktu kecil pernah melukis. Kayak Bu Debbie juga ngelukis. Saya bukan jualan vitamin, obat, atau alat kesehatan. Lukisan, kebutuhan nomor berapa sih? Tapi ajaib. Tiap minggu laku 1. Sejak Maret 2020, sejak COVID, sejak bangkrut sampai hari ini. Seminggu 1. Begitu dapat order, setel lagu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya jadi orang melankolik, khotbah saya ketawa-ketawa, tapi sambil ngelukis. Tapi nangisnya bukan nangis sedih ya, nangis mengalami pemeliharaan Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mungkin 2 tahun ini merubah saya orang sanguin jadi melankolik. Di kamar nangis, sambil ngelukis nangis. Tapi kalau keluar begini masih sanguin lagi, ketawa-ketawa lagi, sukacita. Tapi nangisnya bukan nangis sedih ya. Saya menangis karena melihat yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Jadi saya ditanya, Pak Jarod, sebelum bangkrut sama sudah bangkrut, Bapak bahagia mana?
Sebelum bangkrut, saya bahagia sekali, saya tinggal di Kanaan, melimpah susu dan madu. Setelah bangkrut, lebih bahagia lagi. Saya di padang gurun, saya lihat tiang awan, tiang api setiap hari. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan tiap hari. Ada mana, butuh mana, ada mana. Gak ada air, batu dipukul di padang gurun, keluar airnya. Butuh daging, ada burung puyuh datang. Kira-kira seperti itu yang saya alami. Bahkan mungkin saya mau cerita sedikit. Pak Dek, saya bagus ya. Waktu saya belum bangkrut, punya duit banyak, tapi beli baju sendiri. Jadi belinya yang murah, ngirit. Setelah bangkrut banyak orang kasih. Orang kasih Pak Jarod mungkin sungkan, kasih yang jelek, kasih yang bagus-bagus. Setelah bangkrut, badainya bagus-bagus, sutra semuanya. Itulah keajaiban kehidupan. Jadi saya ini bangkrut pun bahagia banget. Saldo memang gak ada. Ya, dalam ada ya pas-pasan. Adalah sekarang jual lukisan kan sebulan lebih. Tapi dalam arti gak kayak dulu kerja 1 bulan bisa makan 3-4 tahun. Tapi saya bahagianya itu karena lihat mujizat Tuhan setiap hari. Saya lihat pemeliharaan Tuhan waktu demi waktu. Karena itu kalau saudara mengalami, saya berharap tidak mengalami atau sudah lewat. Tapi kalau masih sedang mengalami, tetap percaya sama Tuhan. Percaya pada yang tidak kelihatan. Kalau percaya yang kelihatan itu bukan iman. Tapi percaya yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Kekekalan itu adalah tidak kelihatan. Tapi itu adalah perkara-perkara kekal. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan di hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami apapun yang kami alami Tuhan. Hamba berdoa kalau hari ini ada di antara saudara-saudara kami jemaat-Mu Mesbah Doa yang sedang mengalami badai hidup. Tekanan persoalan keluarga, masalah keuangan, usaha yang sedang terhalang. Atau sakit penyakit atau apapun itu, segala pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan atas setiap hidup anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan. Itu yang kami dapat malam ini dari kesaksian hamba-Mu Pak Jarod. Di tengah keadaan yang sulit seperti apapun, dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Dia selalu berpegang kepada janji-Mu. Ajar kami menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Berkati setiap mereka dalam rumah tangga keluarga, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bahkan masa depan kami, anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut sebab Tuhan yang pegang kendali. Sembuhkan setiap yang sakit Bapa, mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, dimanapun berada. Kami percaya, mari saudara letakkan tanganmu di dadamu, di bagian yang sakit, engkau perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sembuhkan yang sakit. Kami berdoa mohon pengampunan dosa pelanggaran kami. Kalau karena kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan dosa-dosa kemabukan, rokok, minuman keras, narkoba, obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kegelisahan, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Tuhan merdekakan setiap kami, sembuhkan jiwa kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang sanggup menyembuhkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan. Tuhan turut bekerja membukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga memberkati untuk setiap mereka yang bermasalah dalam hal keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan Engkau turut bekerja melakukan yang terbaik. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami berdoa hari ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia, kami mengangkat tangan. Lawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan. Di tengah krisis global yang terjadi hari-hari ini, kami berdoa Indonesia, Tuhan pegang kendali. Kami percaya jika bukan Tuhan yang menjaga bangsa kami, maka sia-sialah usaha apapun yang akan dilakukan. Tuhan yang berdaulat atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri yang menjaga keamanan, keutuhan bangsa ini. Kami percaya Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa kami akan mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati tanahnya, udaranya, airnya, lautnya, penduduknya, pertanian, perkebunan, pertambangan,
apapun yang ada di atas bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan akan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga semua bangsa-bangsa di seluruh benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Tuhan turut bekerja, biarlah hujan pertobatan tercurah. Mereka yang setia berdoa dimanapun berada Tuhan, Engkau melawat dan menjawab setiap doa-doa kami. Kami percaya, kami teguh kuat berdiri sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.